Masa yang dulu sama masa yang sekarang kan pasti ada yang bertambah, ada yang berkurang juga. Betul. Nonton bola tuh bisa terjadi, bisa jadi pelaku maupun korban. Iya, iya. Di Supportcast bersama channel Football for Unity, masih bersama saya GK dan rekan saya Mehmet. Mas Mehmet, ganti jeneng Mas Mehmet. Mehmet Biasanya cek. Oke, sekarang kita sudah bersama rekan-rekan dari salah satu supporter PSIM Yogyakarta, yaitu The Maiden. Oke, Maiden Rewo. Oke, mungkin bisa dikenalkan dulu Mas. Satu persatu dari Mas. Perkenalkan, saya Vladimir Alendra. Di sini saya menjabat sebagai ketua hukum dan advokasinya Maiden. Oke. Panggilannya? Alen. Mas Alen. Oke. Saya Randy Agung Prasetya, saya menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Mataram Independen. Oke. Saya Nanang Bro dari menjabat sebagai koordinator lapangan. Koordinator lapangan. Alias Humas ya Mas ya? Ya Mas, aku. Oke. Wirawiri ya. Ya sekarang ada Mas Nanang, ada Mas Randy dan ada Mas Alen. Oke. Ini Mas, untuk pertanyaan pertama dari kami. Awal mula berdirinya The Maiden ini tahun berapa dan sejarahnya itu seperti apa sih Mas? Pendirinya itu siapa? Monggo dijawab. Awal mula Maiden itu saya jawab sih Mas ya. Ya. Awal mula berdiri Maiden itu berdiri kalau resminya 2010. 2010. Di 1 Oktober 2010. Oh iya. Iya. Tapi kita 2010 itu nggak langsung muncul, nggak. Kita sebelumnya itu mulai dari 2007-2008. Kita masih juga berasa musim waktu itu. Ya. Kita ada pergerakan oposisi karena ya. sangatlah wajar bila di organisasi ada oposisi Mas ya. Oh iya, betul. Karena mungkin beberapa sesepuh kami itu istilahnya ingin memberikan warna baru di Stadion Mandala Krida. Oh, gitu. Maka pergerakan 2007, 2008 ya. sampai 2010, 2009, 2010 itu melahirkan The Maiden ini. Oh. Lahir The Maiden ini ya. Resminya 1 Oktober 2010, cuman kita pergerakannya udah dari 2007 2008 kita udah mulai bergerak di Tribun Utara. Karena waktu itu kan Gaza mesti mau di Tribun Timur waktu itu ya, Mandala Krida di Tribun Timur di skor waktu itu. Kita juga sama-sama situ, cuman kita terus pindah ke utara. Oh, gitu. Nah, Untuk alasannya diberi nama The Maiden ini gimana Mas? kenapa kok bisa diberi nama The Maiden? Mataram Independen. Monggo. Saya jawab ya. Ya. Ini kan kita kembali ke masalah itu yang 2009. Ya. Memang nama Mataram Independen itu lahir di rumah saya pada saat itu. Oh, di mana tuh Mas? Di Bugisan. Oh, di Bugisan. Di situ ada sesepuh kita yang namanya Arisantoso. Nggih. Dan Sumanto. Kamu pasti tahu Sumanto. Oh, oke. Nah, di situ kita kan menamai diri kita itu Mataram yang independen. Maksudnya gimana tuh Mas? Mataram Independen maksudnya gimana? Itu kita berdiri sendiri, tidak di bawah naungan salah satu supporter saudara kita kan. Oh, oke. Makanya dinamakan Mataram Independen. Dan disingkat, kita kan dulu mencari akronim itu kan banyak. Yang cocok cuma The Maiden gitu. Mataram Independen sendiri itu ya. The Maiden itu penyebutannya juga sangat mudah masalahnya. Oh, Maiden ya, lebih sumpah. Lebih mudah gitu ya. Tapi ada cerita lucu nih sedikit ini. Gimana Mas? Cerita lucunya gimana? Ketika kita ke away pertama kali kan kita ke Magelang gitu. Setelah away itu kita kan nyanyi dengan Maiden itu kan beberapa lagu itu masuk ya. Iya. Tapi setelah kita searching di Google, ternyata Maiden itu gadis keras aja. Gadis yang petarung. Oh, garis keras gitu ya istilahnya. Iya. Searching lagi di Google. Tapi nggak apa-apa lah karena sudah disepakati nama ini ya. Udah terlanjur basah istilahnya ya Mas. Udah terlanjur basah ya udah itu. Iya. Berarti
searching di Google itu artinya garis keras itu tadi ya? Gadis keras. Gadis keras. Oh. Denger garis keras. Nyamuten. Jadi gadis keras tadi. Iya. Itu para pemberi nama juga waduh kalah langsung. Tapi udah enggak apa-apa lah. Udah terlanjur juga kan Mas yo. Dan dulu kan Mas, Maiden itu juga termasuk apa ya? Kita itu lahir itu karena kebersamaan juga. Kebersamaan. Jadi dulu Maiden itu waktu berdiri di Tribun Utara cuma sampai 500 orang, maksimal dari 500 orang dah. Awalnya. Awalnya. Makanya kita saja masih nama Maiden belum ada logonya waktu itu. Belum punya logo serigala. Dan karena kebersamaan 500 orang itu dari yang tadinya kita itu sering kumpul, setiap hari kumpul sampai kita pernah Tribun Utara tuh full hampir sampai ke timur waktu itu. Ya. Terus makanya kita ambil dari situ, kita ambil logo serigala, karena serigala itu kan kalau kita pernah search di Google itu kan serigala tuh biasanya berkelompok dan tidak akan meninggalkan teman-temannya juga. Simbol kesetiaan dari serigala sendiri itu ya. Jadi arti dari simbolnya Maiden ini serigala karena timbul kesetiaan, kawanan, kebersamaan itu. Oh, gitu. Solidaritas sama rekan-rekan juga gitu ya. Oh, oke. Filosofi serigalanya. Filosofi dari logo serigalanya itu sendiri ya. Oh, sangat menarik banget sih soalnya. Makanya kan orang-orang kok Maiden logonya kok serigala. Nah, ini mungkin teman-teman yang nggak tahu, kita kupas itu kenapa kok diberi logo serigala, yaitu tadi simbol dari kesetiaan, simbol dari solidaritas satu sama lain rekan-rekannya dari The Maiden sendiri gitu ya. Kurang lebih seperti itu Mas ya? Iya. Oke. Untuk visi misi dari The Maiden ini apa Mas? Visi misi kita itu Mas, kita tuh dari awal tuh kita menekankan untuk menjadi supporter yang atraktif dan no anarkis. Ya mungkin beberapa orang menganggap supporter itu uraan, supporter itu isone ming gelut, ming mabuk. Cuman kita pengen meminimalisir dengan slogan tadi itu, atraktif no anarki tadi itu. Iya. Pandangan masyarakat kita itu udah baik sih, coba disik Mas, sampai sih supporter anarki, dan kita juga lakukan semaksimal mungkin lah kita lakukan itu supaya kita bikin koreo dalam arti giant flag, betul. Istilahnya memberikan dukungan dan memberikan hiburan untuk teman-teman masyarakat yang menonton juga. Oh, berarti biar istilahnya first impressionnya ketika melihat The Maiden ini bagus gitu ya. Nah kan kalau kita nonton bola itu kan nggak cuma bola Mas, kadang-kadang kita juga nonton supporternya kayak atraktif, makanya gitu. Jadi udah dipandang negatifnya terus gitu ya? Enggak. Ya walaupun ada negatifnya Mas ya. Kalau supporternya nggak jauh dari negatif biasanya. Yang jelas kan karena di masyarakat itu sudah terimage bahwa supporter itu mesti urakan, kalau di jalan mesti aur-auran. Nah, kita berusaha untuk mengubah itu. Meminimalisir itulah setidaknya ya. Meminimalisir itu supaya menjadi positif gitu ya. Betul. Nah, untuk struktur organisasinya dari The Maiden sendiri itu punya ADART-nya nggak sih? Ada. Ya, kalau kita itu dari awal pertama kali terbentuk itu kita sudah punya ADART Mas. Kebetulan pada saat itu saya yang membentuk ADART. Oh, gitu. Di daerah Pakualaman. Di Pakualaman, Itu saya dan teman-teman merumuskan suatu ADART. Pada dasarnya sih ADART kita tuh sama pada organisasi sepak bola yang lain. Ya. Mungkin kan terhadap pelanggaran supporter itu supporter tidak boleh minum, itu kita hilangin. Karena kan rata-rata supporter pasti minum. Tidak jauh dari itu kan ya. Betul. Dan ya pada umumnya supporter seperti itu. Kalau kurang lebihnya sama sih Mas kalau ADART kita dengan supporter. ADART-nya apa aja? Ada ketua. Kalau strukturnya ada ketua, terus sekretaris, bendahara, seksi-seksi gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang karena ketuanya yang dulu itu baru ada kegiatan juga Mas, makanya saya sebagai pelaksana tugas. Saya cuma ada pelaksana tugas di ketua, sekretaris dan bendahara. Berarti istilahnya menggantikan sementara lah ya. Sementara ya. Pengganti sementara. Kita kan ada namanya
Mubes Mubes. itu Artinya apa? Mubes itu artinya apa? musyawarah besar. Musyawarah besar. Dan pemilihan ketua umum yang disepakati oleh teman-teman dari Laskar. Nah, itu karena kita belum mubes, kita harusnya mubes tahun ini, tahun kemarin, cuman karena ada si Covid ini ya. Si Covid. Si Covid. Si pandemi ini. Ya mau nggak mau ya harus belum terlaksana juga. Harus diundur. Harus diundur. Nah, untuk mubes sendiri itu diselenggarakan berapa tahun sekali sih, Mas? Mubes itu sedangkan 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Oh, untuk jadi ketuanya itu ya, pemilihan ketuanya itu ya. Dan 2015, 2019, 2016, 2020, 2024 harusnya. Oh, seperti itu. Nah, untuk pemilihan mubes sendiri itu dipilihnya sesuai gimana? Mati cara memilihnya calon-calonnya yang menjadi ketua nih seperti apa? Jadi gini, kalau untuk pencalonan ketua kan kita selalu open kepada Laskar. Iya. Laskar silahkan mencalonkan orang dari putra terbaiknya atau orang terbaiknya untuk dicalonkan menjadi ketua Medan. Oh, gitu. Kita ada fit and proper testnya dilakukan oleh apakah di dalam fit and proper testnya itu dia layak atau tidak. Oh, seperti itu. Lalu nanti setelah selesai kita umumkan nih calon-calonnya ke Laskar-Laskar. Terus kita biasanya ngasih surat ke mereka untuk menghadiri mubes itu. Berarti semua laskar itu, semua laskar tuh, setiap laskar semua hadir atau perwakilan aja ketika mubes? Kemarin itu kan kalau konsep kita yang terakhir ini adalah perwakilan dari laskar. Perwakilan aja. Oh, jadi satu apa tergantung laskar juga sih Mas. Laskar yang besar suaranya lebih dari satu. Oh, gitu. Tergantung jumlah laskarnya. Kita juga ada sebelum mubes tuh laskar mengirim data anggotanya. Data anggotanya. Nanti kalau lebih kalau berberapa itu berapa suara gitu. Ya paham. Nah, terus untuk laskar di bawah The Maiden ini sudah ada berapa? Ada berapa laskar? Berapa laskar? Kalau laskar itu sebenarnya kan kita itu ada di berbagai daerah. Jadi anggota kita itu ada yang dari Kulon Progo, ada dari Bantul, ada Sleman, dari Gunung Kidul juga ada, bahkan dari Magelang juga ada. Oh, gitu. Nah, di luar daerah pun banyak. Di luar DIY ada juga. Ada banyak, bahkan di Jakarta itu ada. Namanya Medan Batavia. Oh, Medan Batavia itu dari Jakarta. Nah, itu kurang lebih data kemarin sekitar tahun 2020 itu anggota itu sekitar 1.500. Sebenarnya dulu lebih banyak, tapi itu anggotanya 1.500. 1.500-an secara fixnya kurang hafal, tapi kurang lebihnya lah ya. 1.500 dari ya sekitar 150-an laskar. 150 laskar. Ya, itu terdiri dari daerah-daerah di Kulon Progo, di Gunung Kidul, Magelang. Seperti itu. Jadi di daerah pun nanti ada korwilnya. Jadi korwil itu koordinator wilayah di setiap daerah-daerah gitu ya. Nanti di situ juga ada laskar-laskar. Seperti itu. Jadi nanti kita koordinasinya dengan wilayah-wilayah itu lebih mudah karena nanti kan itu terkait masalah nanti akses mereka mau nonton bareng itu kita koordinasi. Jadi jangan sampai miss dari rute dan lain sebagainya, kita sudah selalu komunikasi di situ. Oh, gitu. Nah, untuk kalau dari Medan ada ketentuan sendiri nggak sih ketika mau membuat laskar tuh, misal kayak jumlah orangnya harus sekian, terus seperti apa gitu, ada nggak sih? Ketika mau membuat laskar, misal ada orang A nih di satu wilayah ada 10 atau 15 orang, Mas saya mau bikin laskar, itu ada syaratnya nggak sih? Kalau berarti kan laskar berarti kembali ke orang lagi Mas ya. Berarti kalau laskar ada orangnya. Nah, orang-orang laskar itu kalau kalau masuk di Medan itu harus minimal dia pecinta PSM dulu. Yang jelas itu betul. Jangan kan ada Mas sekarang kalau penonton tuh nonton tim A, tim B, tim C. Dalam arti itu bukannya kita melarang enggak. Cuman kita nanti takutnya kalau pas dia nonton di tim A kok tiba-tiba nonton di tim PSM. Nanti kan takutnya kalau menimbulkan menimbulkan amarah, menimbulkan polemik juga. Kadang-kadang namanya supporter itu nggak lepas dari perkelahian. Betul, gojekan lah ya. Ribut lah. Nah itu. Terus yang kedua mungkin
dia harus bersedia menaati ADRT kita. Ada beberapa yang kita tidak ADRT kita, ya aturan-aturannya udah dijelaskan di situ. Oh gitu. Berarti ketika mau bikin laskar ya udah yang pertama tadi adalah yang Harus pasti dia cinta pendukung, PSIM. harus cinta sama PSIM, dan yang kedua menaati aturan di harus Medan sejalan. sendiri ya. Gitu. Saya pun juga sebagai ketua, ini sebagai pengurus juga harusnya kan Mas menaati aturan di situ. Oh iya. Nah, kalau misalnya ada laskar-laskar yang melanggar aturan itu, Misal tadi kan menyinggung masalah tadi ada harus menaati tentang ADART-nya, peraturannya. Misal nih ada salah satu anggota itu melanggar peraturan yang sudah ditentukan oleh The Medan, sikap dari The Medan sendiri seperti apa? Kalau bagi beberapa teman-teman yang laskar yang melanggar ADRT, yang kita lakukan pertama itu adalah melakukan teguran dulu. Ya. Kita berkirim surat kepada laskarnya. Ya. Setelah nanti ketika kita berkirim surat sebanyak 3 kali dia tidak mengindahkan atau masih berbuat sama, kita akan panggil untuk minta diminta keterangan. Oh, orang tersebut dipanggil gitu ya. Oh ya. Kalau di kita kan hukumannya itu kan pertama itu kan kita bisa memberhentikan dia sebagai laskar, kita keluarkan seperti itu. Tapi kalau masih misalnya dibina ya mungkin kita akan memberi sanksi. Oh, kira-kira sanksinya tuh berupa apa? Kalau kita kan pengawasan kembalikan ke pengawasan pada si ketua laskarnya itu ya. Berarti yang mengawasi secara intens tuh ketua laskarnya ya. Oh, gitu. Sebagai tanggung jawab di sana. Sebagai penanggung jawabnya di situ. Oh, iya. Nah, terus di Medan sendiri itu punya KTA nggak sih, Mas? KTA kita ada. Ada. Cuman kita belum pembaharuan. Belum pembaruan. Karena kan masa yang dulu sama masa yang sekarang kan pasti ada yang bertambah, ada yang berkurang juga, teman-teman. Betul. Seharusnya juga itu planningnya juga di 2020. Tapi karena kemarin juga COVID ini kan Kendala ini COVID lagi ya. mungkin dibilang kendala atau tidak ya nyatanya kendala itu Mas. Kita istilahnya meh ketemu walaupun lewat WhatsApp bisa Mas, tapi kan kita harus Mas tatap muka juga nanti. Betul. Apakah orang ini benar apa enggak kan kita takutnya nanti disalahgunakan. Iya. Iya. Organisasi itu riskan banget ya. Misalnya kok tiba-tiba pakai kaos Medan yuk melakukan kriminal kan itu nanti yang salah. Yes, kita lagi Mas. ya langsung di calling. Misalnya Mas Alen ini Ini sambil ngopi nggak apa-apa ya? Sambil ngopi aja, Mas. Nanti di calling sama pihak Kapolda, Mas niki. Ada salah satu anggota jenengan. Seperti itu. Oke. untuk hubungan supporter The Medan dengan supporter di ini hubungannya gimana, Mas? di DIY. DIY sendiri lah, lingkup DIY dulu lah. Hubungannya ya sebenarnya kita di lingkup pengurus itu selalu berusaha untuk menjalin komunikasi dengan baik. Betul. Selalu itu. Bahkan setiap pertandingan pun sebelum pertandingan itu juga ada komunikasi. Okay. Apakah itu derby, apakah itu misalkan kita mau pertandingan ke Bantul dan lain sebagainya. Betul. Mas senang ya, tur dan tamu juga ya. Iya, kita juga ada divisi. Jadi di bawah kepengurusan seperti ketua, sekretaris, bendara itu di bawahnya ada divisi masing-masing. Seperti korlap, kemudian tur dan tamu. Nah, tur dan tamu itu juga salah satu tugas dan fungsinya adalah menjalin hubungan. Gitu, selalu komunikasi. Betul. Artinya ketika kita mau tour atau kita mau tandang, kita harus selalu komunikasi dengan supporter. Kemudian ketika kita menerima tamu pun itu juga tugas pokoknya dari tim tour dan tamu seperti itu. Nah kalau di Bantul di DIY sendiri kita juga baik. Kadang juga kita komunikasi silaturahmi dengan dari Bantul seperti Pasar Bumi, NF dan bahkan dari Gunung Kidul ada supporter pun kita juga ada komunikasi dengan baik seperti itu. Kita berusaha untuk menjalin dengan baik. Menjalin hubungan baik di supporter gitu ya. Kita kan juga karena kita kan pengurus Mas. Kalau mungkin dari arus bawah kadang-kadang ada yang bentrok jahil, nah itu juga saya dulu kayak gitu. Tapi setelah mungkin mas-mas ini dulu juga seperti itu. Mas terus ketika merasakan jadi ketua, ternyata seperti ini ya. Ternyata susah. Jam 2 bengi telepon polisi. Jam 11 diparani polisi ya. Neng omah ya digedor-gedor ya. 24 jam HP standby. Makanya kita munafik atau enggak, tapi nyatane seperti itu, kita itu enggak bisa
untuk tidak berkomunikasi, kita tidak bisa untuk istilah kita rival tuh enggak dalam arti kita tuh pengurus, tetap harus komunikasi. Harus komunikasi. Walaupun arus bawah tetap apa istilahnya ada Gesekan. rival, ada gesekan. Iya. Kan nanti kan yang maju tetap pengurusnya mas. Iya. Dan itu kan nanti kan Tanggung jawab pengurus. hubungannya dengan hukum juga itu. Oh, iya. Kelempo masalah bal-balan kok kowe ngantek penjara. Betul. Bal-balan kowe kok ngantek toh nyowo. Betul. Itu kalau mau terserah jenengan itu kan Iya. hak Prerogatif lah. prerogatif masing-masing. Cuma kita sebagai pengurus ngiling lah. Yang nanti kembali ke merugikan tim juga. Apalagi supporter sekarang tuh nom-nom masa mas. Iya, betul. SMP, SMA kok ngantek lulus kok mlebu penjara ngantek lulus met-met ngantek meninggal kan Iya, masa betul. depan masih cerah. Benar. Ya, betul. Nah, untuk cara Maiden sendiri untuk mengedukasi rekan-rekan dari anggota Laskar ataupun anggota dari Maiden sendiri seperti apa sih, Mas? Apa tahap yang dilakukan oleh itu agar untuk meminimalisir hal tadi itu loh? Meminimalisir. Jadi gini mas, kita kan sebelum maksudnya tanding di kota ini kan Iya. biasanya kan ini selalu terjadi ya. Pihak Kapolda itu selalu menjembatani untuk ditemukan semua nih seluruh Betul. supporter. Semua Makanya, elemen-elemen itu ya. Kita juga disuruh membawa semua korlap kita. Nah, ketika kita sembarang korlap kita itu setelah kita ditemukan ini, kita biasanya mengedukasi di situ dari korlap dulu. Di forum. Iya, di forum. Jadi korlap ini kan selalu kita tekankan kurangin pelanggaran lalu lintas seperti menggunakan knalpot yang Brong gitu ya. Terus habis itu Harus pakai helm. SIM juga harus punya. Biasanya kecil kan sok nekat. Iya, betul. Terus habis itu juga kita bilang sama mereka jangan menggunakan senjata tajam. Oh. Penting. Itu sangat-sangat Larangan penting keras. gitu. Baik di laga home ataupun away ya, Mas ya. Tidak boleh. Away maupun tandang tidak Karena boleh. itu udah menjerumus ke kriminal ya. Iya. Nah, ketika away itu dari pihak pengurus ini istilahnya istilahnya geledah dari para teman-teman Maiden yang mau away enggak? Iya pasti. Kita itu sebelum away, sebelum tandang berangkat, itu sebenarnya sudah jauh hari sudah diingatkan. Bahkan ketika ada anggota yang ketika kita kan kumpul dulu. Biasanya kumpul dulu di sekretariat, misalkan kita kumpul, kita berangkat bersama dari sana. Nah dari situ sebelum berangkat kita sudah masing-masing ada istilahnya koordinatornya. Misalkan kita menggunakan bis, bisa koordinator harus steril. Steril dari minuman keras, steril dari senjata tajam, alat-alat yang punya potensi untuk merugikan masyarakat kita sterilkan. Seperti itu. Jadi kita benar-benar mau kita itu berangkat away di perjalanan nyaman dan yang penting tidak mengganggu masyarakat umum. Oh, gitu. Berarti ya nggak mengganggu sekeliling lah ya. Iya. Orang niatnya mau nonton sepak bola tapi kalau mengganggukan istilahnya malah rasa nggak jadi nonton sepak bola malah mandek ning ngono. Neng dalan. Oke. Nah, tadi tentang menyinggung perihal tadi yang away, perjalanan away yang mengoperasi dari anggota ini supaya tidak membahas seperti itu. Nah, menurut pendapatnya jenengan pribadi, saya mau pendapat pribadi pendapatnya tentang rivalitas yang sekarang itu sebenarnya seperti apa sih, Mas? Monggo. Dari Mas Randy. Kalau Mas ya, kalau yang terjadi Mas ya. Iya. Yang terjadi rivalitas sekarang tuh menurutku ya bisa dikatakan brutal juga Mas. Karena beberapa kali pertandingan itu yang itu istilahnya derby Mas ya. Derby dengan ada rival itu terjadi sampai kematian. Dan itu bisa terjadi pada siapa aja. Kita yang nonton bola tuh bisa jadi pelaku maupun korban. Pelaku ya di penjara, nek korban met-met nganti iso meninggal. Cacat maupun meninggal Mas ya. Tapi kita kembali lagi Mas, kita sebagai pengurus organisasi kita selalu mengingatkan pada teman-teman, terutama ke adik-adik ini yang masih usianya masih remaja, yang masa depan yang cerah. Ya siapa tahu Mas masih mencari jati diri lah ya. Berapa puluh tahun ke depan adik-adik jadi presiden. Amin. Sekop bal-balan iso dadi presiden nanti.
mengingatkan dan memberikan contoh yang udah ada. Kayak contohnya kayak lo, kayak nonton balap-balap ini nganti meta-meta meninggal. Kayak nonton balap-balap nanti penjara puluhan tahun karena melakukan kriminal membunuh ataupun melukai atau sekarang polisi kan tegas, makanya kita nggak bisa main-main dengan hukum. Dengan hukum tuh siapa aja bisa rasa pejabat bisa kena hukum gitu. Betul. Belajarnya dari itu. Iya. Tapi kita tadi tuh mengedukasi dan bisanya. Kalau rivalitas sekarang udah mulai lebih ke arah ya bisa dikatakan brutal lah mas sekarang. Rivalitas yang sekarang tuh malah lebih brutal gitu. Iya, kalau dulu kan sekedar huruf ece-ecean lah. Iya, pesewor lah ya. Pesewor. Peralatan batas ya. Nah, apalagi tapi masih bisa diminimalisir lah. Gitu. Jadi kayak gitu ya mas, menurut pendapatnya mas Randy gitu ya. Jadi rivalitas yang pendapat rivalitas yang sekarang tuh yang udah berlebihan batas ya istilahnya ya gitu, seperti itu ya. Oke. Kalau dari Mas Alen sendiri. Iya, Alan. Kan kalau Mas Alen. Kalau tadi kan Mas Randy ini kan udah menceritakan rivalitas yang sekarang itu memang terjadi seperti itu ya. Iya. Makanya kan kalau saya ini kan bicara masalah seharusnya seperti apa rivalitas itu kan gitu. Makanya kalau Medan dulu terbentuk itu kan pengennya menciptakan rivalitas di lapangan, itu tentang kreativitas para supporter ini. Oh gitu. Harusnya kan yang harapan kita kan dengan adanya rivalitas terkait masalah bagaimana cara mendukung itu berefek kepada timnya. Tim juga betul anjir. Itu dulu kalau secara rivalitas secara pendapat saya yang ibaratnya ideal kan harusnya seperti itu. Adu kreativitas lah ya. Kan seperti itu, tapi kan kenyataannya pada zaman sekarang kan ini menurut saya ini bagi saya ya. Iya. Berarti ini ada kemunduran. Kemundurannya seperti apa maksudnya gimana? Yang dikatakan kepada Mas Randy. Oh, gitu. Kita nggak memungkiri ya, namanya derby itu selalu panas. Iya, jelas. Itu dari tahun dulu sampai dari tahun sekarang itu pasti zaman dahulu gitu ya. Saudara nonton deh. Tiket yang Sing mau ora kebak dadi kebak. Jelas. Tiket itu sampai dijual berapa aja dibeli ya. Benar. Luar biasa. Hanya untuk menonton derby itu ya. Iya, coba saya turun-turun. Iya, benar sekali. Iya. Makanya kan atmosfer ini kan di situ kan anak-anak muda ini kan pengennya kan melihat suasana yang tidak seperti itu. Ya. Makanya kita kan ideal kita tuh mengarahkan atmosfer itu untuk berkreasi lah mereka kan. Ideal. Kalau pendapat ideal saya rivalitas harusnya seperti itu. Berarti teman cukup di lapangan aja ya. Di lapangan adu kreativitas saling adu. Kalau menurut jenengan kalau misal kayak pesewor gitu gimana? Kalau sewor itu ya gini, di mana aja ya sepak bola itu sewor itu adalah hal yang lumrah kan. Itu makanan setiap hari-hari. Ya, bukan hal yang tabu ya. Itu di sosial media tuh wong ngeri itu. Malah lebih ngeri di sosial media ya. Betul. Sewornya lebih hebat itu. Iya. Padahal dia nggak ada di lokasi ya atau. Tapi kalau di media sosial udah wise. Ada sekolah hantu. Baru pamflet. Jadi ngeri ya nih. Nah, itu luar biasa. Jempolnya serem-serem. Lebih serem jempolnya timbang wonge ya. Makanya kan energi itu harus dialihkan lah, jangan sewor. Bagaimana kan ini kan yang menjadi PR, harusnya PR semua pengurus supporter itu adalah bagaimana mengarahkan itu. Tapi itu kan bahasa manisnya. Iya. Kalau kenyataannya susah sebenarnya. Iya. Itu sangat-sangat susah. Sebenarnya bisa tapi ya mungkin butuh waktu yang sangat lama kan seperti itu. Perlunya ya ini kayak podcast ini kan untuk mengedukasi sebenarnya. Iya. Harapan saya ini kan bisa tersalurkan ke teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman semua bisa mendengarkan apa yang disampaikan rekan-rekan dari The Madden ini. Pokoknya diambil baiknya lah, tapi dibuang jeleknya ketika ini yo nyuwun sewu, kita bukan konten edukasi sebenarnya, cuman yo diambil baiknya aja gitu aja. Gitu. Kalau dari Mas Alen kurang lebih seperti itu Mas ya tadi ya. Oke. Kalau dari Mas Nanang sendiri seperti apa?
Sebenarnya rivalitas itu kalau di dalam pengurus itu yang paling berat di korlapnya. Pas terjadi pertandingan, gue mesti mikir, arep baline liwat arep itu. Makanya kadang rivalitas seperti itu. Ya kalau misalkan tadi dibilang ya positifnya rivalitas itu kalau stadion penuh. Nah, jelas. Kuwi buat di HP ini ngono kuwi. Tapi ketika rivalitas itu nanti timbul terlalu sing dikatakan Mas Randy tadi terlalu brutal saat ini, memang nanti terjadi hal yang tidak inginkan ya seperti di jalan. Nanti ada kerusuhan dan lain sebagainya. Bagi saya itu rivalitas itu yang paling penting kan ketika kita mendukung tim di dalam stadion. Betul. Ketika kita lebih semangat, kan lebih semangat dalam mendukung. Wong sebenarnya kita itu kalau dengan misalkan supporter rival itu kalau nggak pas bal-balan yo oke koncoku sing tim-tim dari supporter rival yo oke. Jadi aku dhewe misalnya keponakanku ben yo ndukung tim rival yo eneng gitu. Hal semacam itu. Tapi ketika pertandingan mungkin wah ece-ecenan dan sebagainya. Itu pasti ada seperti itu. Ya, harapan saya sih jangan sampai rivalitas itu dibawa ke di luar pertandingan. Karena nanti banyak hal yang akan membuat mereka istilahnya ya congkrah dan lain sebagainya, itu jangan sampai. Jadi harapannya ya rivalitas ya hanya di lapangan, kemudian kita semangatnya ya kita semangati di lapangan itu juga. Full di situ, jangan sampai di luar kemudian kita sampai di luar kok dibawa-bawa fullnya sampai barbar kan itu enggak benar. Itu juga cukup meresahkan masyarakat juga ya Mas ya, kayak itu gitu yang ya. paling penting. Jadi jangan sampai supporter itu meresahkan masyarakat. Ketika masyarakat sudah resah dengan supporter, nama image supporter akan jelek terus. Betul. Nah, terus tadi menyinggung masalah rivalitas arti dari ya bukan arti ya, maksudnya rivalitasnya sekarang ya. Terus pasti ada nih kopi nyohi Rano bolone tapi. Waduh. Ono bolone iki jero telu atimu. Nah, terus lanjut tentang Mas. Keseruan ketika menonton pertandingan PSIM, baik di laga home ataupun away. Pasti ada masa keseruan ketika mendukung tim PSIM sendiri. Pasti kan punya ada keseruan lah di laga home ataupun away. Monggo dari Mas Alen. Saya awali dengan laga home ya. Kalau laga home itu yang paling seru adalah pastinya menonton tim kesayangan. Kebanggaan saya kan. Iya, betul. Terus yang kedua itu teman-teman itu bernyanyi. Terus menari bersama, terus berbagi rasa suka ketika tim kita menciptakan gol itu rasanya luar biasa. Euforianya pasti luar biasa lah ya. Itulah yang menyebabkan saya tuh pengen lagi dan mencintai. Iya betul. Kalau di raga UE-nya itu yang paling saya senang itu adalah perjalanan menuju tempatnya itu. Cerita dengan teman-teman. Terus banyak kesulitan. Kadang ada halangan-halangan. Nah, halangannya itu apa Mas? Kira-kira apa bisa ceritain nggak? Kalau satu atau dua lah. Iya. Halangannya apa? Salah satunya adalah kita harus pintar-pintar mencari rute. Iya. Itu menjadi titik poin penting. Dan juga melewati jalur gaza itu istilahnya ya. Was-was. Habis itu menentukan jam kapan kita berangkat. Oke. Biar bisa lewat kan. Waktu jam tidur. Apalagi semangat yang arah timur kan. Iya. Arah ke timur. Arah ke timur. Timur itu itu yang serunya di situ. Gitu. Kadang kan supporter bola itu kan ketika berhenti di warung barbar kan. Iya. Itu salah satu cerita dulu saya ke Blitar juga kan. Ringan mangan tahu 10 ngomong loro. Zaman SMP. Tapi ini sedikit cerita lucu ya Mas ya. Ketika away di Blitar itu. Iya. Teman-teman supporter itu makannya di pecel lele. Iya, betul. Makan pecel lele itu murah kan. Mahal banget di situ.
Sedangkan aku sama temanku itu makan di restoran itu cuma habisnya murah kan gitu. Lebih murah dibanding di warung tadi itu ya. Iya, makanya untung kita di restoran kan. Karena mereka sudah baca, oh ini supporter ini, pasti banyak ngemplangnya kan gitu. Itu pasti itu. Serep ya. Nggo kantong. Sing penting ra garong. Penting ra garong. Enggak mungkin lah teman-teman Medan enggak mungkin lah ngomong garong gitu enggak mungkin lah. Itu salah satu keseruan away-nya juga yang kedua itu kita juga pengen melihat tim kesayangan kita atau Nah, betul. apalagi kalau menang kan Wah, yes. Euforianya luar biasa. dari pulang sampai ini nyanyi terus kan? Nyanyi terus. Pokoknya di mobil suaranya mau Iya. channel itu terus ya Mas ya. Seperti Sampai itu. mobil nyalip aja nggak boleh kan? Pak berhenti.